Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung kembali dalam pembelajaran daring kita, pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu IM Nainggolan. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian bisa tetap semangat ya. Sebelum kita lanjutkan materi kita, Ibu akan menayangkan beberapa temanmu yang sudah memberikan tugasnya, yaitu membuat sebuah teks deskripsi mengenai ibu. Baik anak-anak, kita lihat yuk penampilan mereka. Selamat pagi Bu IM, perkenalkan nama saya Melani Henisiwi Huta Barat, kelas 7D. Hari ini saya akan menceritakan teks deskripsi tentang ibu saya. Ibuku. Ibuku adalah seorang yang baik kepada anak-anaknya. Tinggi ibuku sekitar 156 cm. Rambut ibuku berwarna hitam dan sudah memiliki uban di rambutnya. Ibuku memiliki hidung yang mancung. Walau ada sedikit plek hitam di wajahnya, namun ibuku tetap cantik bagiku. Ibuku memiliki warna kulit kuning langsat. Dia adalah seorang ibu yang baik. Ibuku sangat menyayangi kami. Walau ibu seorang guru, namun ibuku tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk mendidik kami anak-anaknya. Dia selalu menjaga rumah tetap bersih tanpa ada seekor nyamuk. Dia juga tidak mengizinkan kami menggunakan seragam yang kotor dan tidak rapi. Ibuku juga sangat taat beribadah ke gereja. Dia selalu mengajak kami untuk rajin pergi beribadah. Itu sebabnya aku sangat menginspirasikan ibuku. Sekian, terima kasih Bu. Nama saya Armstrong Penhok Sitanggang, kelas 7D. Saya membuat teks deskripsi berjudul Ibuku Pekerja Keras. Ibuku bernama Teti Nebaho. Rambutnya sampai hampir ke tengah punggung, ada tai lalat di bagian bawah kanan bibirnya, dan sebulan lagi dia akan mencapai umur 50 tahun. Sedikit dari rambutnya sudah mulai putih, dia berkulit kuning langsat, dan dia tidak pendek dan tidak tinggi. Ibuku sangat baik. Dia suka berbagi pada orang lain, sabar, dan dia sangat menyayangi anaknya. Dia juga kadang hemat, kadang tidak. Dan dia sangat tak suka tempat kotor. Dia selalu suka bekerja di rumah, di kantor, dan di rumah keluarga. Kadang seluruh badannya sakit karena terlalu banyak bekerja. Ibuku sangat pintar dalam memasak maupun ilmu. Ibuku adalah anak pertama dari 4 bersaudara, yaitu ibuku, kedua tanteku di dairi, dan tulangku di sebelah rumah kami. Ibuku sangat menyayangi opungku. Setiap bulan dia mengirim uang untuk biaya kehidupannya di kota Medan. Terima kasih. Nama saya Cahaya Sitanggang, kelas 7D. Yang akan saya sampaikan deskripsi ibu inspirasiku. Ibuku adalah seorang yang terhebat dalam hidupku. Ia tak pernah mengenal lelah dan tak pernah marah. Dalam hidupku, ibuku adalah seorang yang sangat berjasa. Ibuku paling mengerti dan selalu memberi motivasi-motivasi yang dapat membangkitkan semangat yang pernah hilang dalam hidupku. Ibuku adalah wanita yang rela mengorbankan hidupnya untuk keluarga, rela bangun awal dan tidur paling akhir dalam keluarga. Ibuku rela bekerja untuk membantu keuangan dalam keluargaku agar kami dapat bersekolah dan dapat hidup dengan sejahtera. Ibuku, engkau adalah inspirasiku. Aku ingin kelak apabila aku sudah besar, ingin sepertimu dan ingin sekali membahagiakanmu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rodo Margongum Sitanggang. Saya dari kelas 7D. Saya ingin membacakan tugas saya tentang ibu yang tangguh. Ibu Boru Silaban. Ibuku adalah wanita yang cantik. Ibuku mempunyai kulit yang hitam manis, hidung yang pesek, mempunyai rambut yang panjang serta tubuh yang tinggi. Selain cantik, ibuku juga pandai memasak. Ibuku adalah seorang pekerja keras. Setiap
hari dia memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ibuku juga adalah sosok orang terhebat dalam hidupku. Dia selalu memberi motivasi dan semangat untuk belajar. Ibuku adalah orang yang paling aku sayangi, karena ibu adalah orang yang paling sabar mendidikku. Judul teks deskripsi saya adalah Ibuku yang Tangguh. Ibuku seorang petani. Setiap hari ibuku pergi ke kebun untuk melakukan aktivitasnya dengan semangat. Dengan tubuhnya yang sudah setengah tua, ibuku masih kuat dan tidak pernah merasa lelah. Ibuku adalah orang yang tangguh. Beliau hanya seorang diri menghidupi kami anak-anaknya. Dengan perjuangan mulai dari berdagang ikan sampai dengan setiap harinya pergi ke kebun. Kulit ibuku yang dulu sawo matang berubah menjadi kulit hitam manis oleh karena panas terik matahari yang mengenai kulitnya. Ibuku adalah wanita yang sangat baik dan tangguh. Ia sosok ibu yang cantik, mempunyai bola mata indah berwarna coklat, alis tipis seperti semut beriring. Beliau tidak begitu tinggi dan juga tidak terbilang pendek. Rambutnya yang panjang dan sudah beruban selalu terikat rapi. Ibuku selalu menyemangati kami anak-anaknya untuk selalu belajar yang giat supaya kelak menjadi orang sukses. Mari kita berikan tepuk tangan buat teman-temanmu yang sudah membacakan teks deskripsinya. Baiklah anak-anak, ini hanya sebagai motivasi ya anak-anak, supaya kalian lebih giat lagi mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Baik anak-anak, untuk melanjutkan materi kita, silakan disimak yuk. Apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ini adalah salah satu contoh teks deskripsi yang berjudul Parangtritis nan Indah. Kalian bisa membaca teks ini supaya kalian tahu contoh dari teks deskripsi. Apa yang kalian ketahui dari teks deskripsi tersebut? Paragraf 1 mendeskripsikan tentang tempat atau lokasi dari Pantai Parangtritis. Paragraf 2 mendeskripsikan tentang keindahan fisik Pantai Parangtritis. Paragraf 3 mendeskripsikan tentang keindahan pada sore hari di Pantai Parangtritis. Paragraf 4 mendeskripsikan tentang suasana kegiatan orang-orang di Pantai Parangtritis. Sampai situ paham ya, teks deskripsi itu apa dan contohnya. Apa sih ciri objek yang dideskripsikan? Bersifat khusus atau tertentu. Ciri ini tergambar pada judul. Contohnya, Pantai Parangtritis nan Indah. Selain itu, objek yang dideskripsikan bersifat personal atau sesuai dengan pendapat penulis. Apa ciri isi teks deskripsi? 1. Isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek
2. Isi teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret atau nyata dan banyak menggunakan kata khusus. 3. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Ada berapa jenis teks deskripsi? Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori. 1. Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Contohnya, teks yang berjudul Parangtritis Nan Indah. 2. Teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Biasanya terdapat pada cerita novel, cerpen, lagu, dan iklan. Apa ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa? 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan atau membuat menjadi nyata dan jelas. Contohnya, kata umum warna dikhususkan menjadi orange. Kata umum baik dikhususkan menjadi ramah. Kata umum menggerakkan dikhususkan menjadi mengibaskan. 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contohnya, kata sifat baik, kata emosi kuatnya adalah ramah, sopan. Kata sifat indah, kata emosi kuatnya adalah cantik, elok, molek, bersih. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contoh, majas pertama, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Kedua, hamparan laut biru toska seperti permadani indah terbentang luas. 3. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah. Majas adalah bahasa kiasan atau yang melebih-lebihkan. 5. Menggunakan kalimat rincian. Contohnya, terumbu karang berwarna-warni akan diperincikan warnanya seperti apa. Ada terumbu karang orange, abu-abu, dan hijau muda. 6. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Contoh, 1. Seakan dapat dilihat. Contohnya itu adalah kulitnya kuning langsat. 2. Seakan dapat didengar. Contohnya penyanyi kecil. 3. Seakan dapat dirasakan. Contohnya, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Nah, anak-anak, sampai di situ jelas ya? Berarti ditinjau dari segi bentuknya, teks deskripsi yang ditulis oleh teman-temanmu tadi merupakan jenis teks yang berdiri sendiri. Mengapa? Karena teks deskripsi tersebut secara utuh merupakan sebuah teks deskripsi, bukan merupakan bagian dari teks lain. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu punya tugas buat kalian. Silakan lihat buku siswa halaman 9, nomor 3, mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, tugasmu adalah yang di dalam tabel. Tabel pertama, tugasmu carilah kata khusus dari kata umum bentuk dan kata umum indah. Kemudian, tabel berikutnya, kamu mencari kalimat perincian untuk mengonkretkan ayahku orang yang sabar. Kalimat kedua, pada halaman 10, kelinciku manja.
Kemudian, suasana sore di Parangtritis sangat mengagumkan. Lalu ada tabel berikutnya. Kamu mendaftar kalimat yang membuat pembaca seakan melihat, mendengar, dan merasakan objek yang sedang dideskripsikan. Yang terakhir, tugas kamu lihat halaman 11. Masih dalam tabel, daftarlah majas pada semua teks deskripsi yang ada pada buku paketmu. Pada teks 1, kamu cukup mencari satu majas saja. Demikian pada teks 2, teks 3, dan teks 4. Ingat ya nak, hanya satu majas saja. Gampang kan? Baik anak-anak, demikian pelajaran bahasa Indonesia kita pada kali ini. Silahkan kerjakan tugasnya. Yang sudah selesai, boleh dikirim ke WA pribadi Ibu. Jangan lupa istirahat ya nak. Minum air putih yang banyak. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat siang. Aku cinta Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia.